Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang moluska dan Uniramia. Anggota kelompok kami terdiri dari Tias Rizky Purnamasari, Galang Permudia, Ratika Nur Arifah, Muhammad Rizky Rahman, dan Levina Gabriela. Uniramia yang akan dibahas tentang Uniramia, yang pertama tentang pengertian, ciri umum, dan klasifikasi. Yang kedua ada morfologi, anatomi, dan fisiologi Uniramia. Yang ketiga ada peranan dalam bidang aquaculture. Pengertian dan ciri umum berasal dari bahasa Latin unus yang berarti satu dan ramo atau ramus yang berarti cabang. Karena terdapat apendik di setiap ruas tubuhnya. Ciri umum Uniramia. Yang pertama, memiliki apendik di setiap ruas tubuhnya. Yang kedua, memiliki sepasang antena. Yang ketiga, memiliki sepasang mandibel. Yang keempat, memiliki sepasang maksila. Dan yang kelima, habitatnya di darat, air tawar, dan air laut. Subfilum Myriapoda. Ciri umum dari Myriapoda adalah tubuh panjang dan langsing, ruas-ruas badan serupa, sepasang kaki jalan pada tiap ruas, kepala perut tanpa dada, sepasang antena, dan sepasang mata tunggal. Chilopoda. Ciri umum, panjang tubuh antara 5-10 cm, fertilisasi bersifat internal membentuk larva. Masing-masing ruas terdapat sepasang parapodia. Simpila. Ciri umum, memiliki tubuh yang bening, ukuran tubuh lebih kecil dari lipan, jumlah kaki, simpila muda 6 pasang, simpila dewasa 12 pasang. Diplopoda. Ciri umumnya, bergerak lebih lambat dari lipan, biasanya hidup di sampah organik, dan respirasi dengan trakea yang tidak bercabang. Pauropoda. Ciri umumnya seperti kelabang kecil dan pendek, panjangnya sekitar 0,5-2 mm. Oke, kali ini kita akan bahas bagian-bagian tubuh Myriapoda. Myriapoda terdiri dari mata, kepala, leher, ruas segmen atau punggung, terus segmen anal, terus ada antena, bibir, mulut, rahang bawah, kaki 2 pasang di setiap segmen tubuh, dan ruas segmen perut. Subfilum Hexapoda. Ciri umumnya, tubuh terdiri dari kepala, torak, dan abdomen. Ruas torak terdiri dari 3 buah dan 3 pasang kaki jalan. Abdomennya terdiri dari 11 ruas, terus ada sepasang antena, 2 pasang maksila, serta ocellus atau mata majemuk. Apterygota. Ciri umum, tidak bersayap, sedikit atau tidak mengalami metamorfosa, mempunyai apendik di ventral abdomen, pemakan bangkai makanan yang membusuk, serta serangga kecil. Habitatnya di darat, namun sebagian hidup di permukaan air. Pterygota. Ciri umum, memiliki 3 pasang kaki jalan, 2 pasang sayap pada torak, sepasang antena, dan sepasang mata majemuk. Habitatnya di darat, namun sebagian hidup di perairan. Mempunyai variasi alat mulut yang disesuaikan dengan fungsinya. Bagian tubuh Hexapoda terdiri dari antena, otak, kepala, organ ekskresi, jantung, mulut, kelenjar ludah, lambung, jaringan saraf ventral, ovari, dan anus. Morfologi Uniramia. Tipe bentuk mulut. Yang pertama ada tipe menusuk dan menghisap. Yang kedua ada tipe menghisap. Yang ketiga ada tipe menggigit dan menjilat. Yang keempat ada tipe menggigit dan mengunyah. Sayap. Pelebaran kulit tubuh terdiri dari 2 kutikula yang mengandung pembuluh darah yang terhubung dengan pembuluh darah tubuh. Bagian-bagian sayap. Yang pertama, tracheolus untuk mengambil oksigen. Yang kedua, jari-jari sayap sebagai pembawa oksigen ke jaringan dan penguat sayap. Yang ketiga, sklerit atau bak kutikula yang mengeras dan mengalami penebalan secara keseluruhan sama dengan
Petralia. Variasi susunan pembuluh pada sayap serangga. Pada nomor A, itu adalah sayap odonata. Pada nomor B, itu sayap Epemeroptera. Pada nomor E, itu dinamakan sayap Diptera. Pada nomor F, dinamakan sayap Lepidoptera. Fase molting. Yang pertama ada premolt, yang kedua ada molt, yang ketiga ada postmolt, yang keempat ada intermolt. Pada gambar A menjelaskan bahwa bentuk paling sempurna dalam perkembangan eksoskeleton dan epidermis pada fase intermolt. Yang gambar B menjelaskan adanya cairan molting, kutikula lama terpisah dari epidermis dan apikula baru. Gambar C menjelaskan pengikisan endokutikula lama dan pembentukan protikula baru. Gambar D menjelaskan keadaan sesaat sebelum berganti kulit, hewan terbungkus dalam kutikula lama dan kutikula baru. Sistem pernafasan. Alat pernafasan umumnya sistem trachea, kecuali beberapa larva dan nimfa serangga air yang bernafas dengan insang trachea atau insang darah. Sistem peredaran darah. Bentuk jantung serangga seperti tabung memanjang dan terletak pada bagian dorsal di dalam sinus perikardium. Darah mengalir dari jantung ke aorta anterior yang selanjutnya diedarkan melalui peredaran darah terbuka dari anterior ke posterior, yaitu melalui sinus perivisceral. Sistem pencernaan. Dari mulut menuju faring, menuju pencernaan depan, esofagus, tembolok, proventriculus, lalu menuju saluran pencernaan belakang, terdiri atas usus di bagian anterior dan rektum di bagian posterior, lalu menuju anus. Sistem ekskresi. Tubuh Malpighi merupakan alat ekskresi utama serangga dewasa umumnya. Ekskresi dalam bentuk asam urik sebagai hasil metabolisme protein. Penyerapan air kembali oleh rektum ditambah adanya senyawa lilin pada lapisan kutikula menjadikan pengeluaran air tubuh sangat minim sehingga serangga mampu beradaptasi untuk hidup di lingkungan yang kering. Sistem saraf. Sistem saraf serangga terdiri atas otak, ganglion subesophagus, dan benang saraf ventral. Otak dan cerebral ganglia terdiri atas sebuah protocerebrum yang berhubungan dengan mata, sebuah teturocerebrum berkaitan dengan saraf antena, dan sebuah tritocerebrum yang berhubungan dengan saraf mulut. Alat indera. Alat indera serangga terdiri atas mata majemuk, oselus, bulu-bulu peraba, alat penciuman, alat perasa, dan alat pendengar. Mata majemuk terdiri atas sejumlah besar omatidia atau suatu unit penerima cahaya. Sistem reproduksi. Sistem reproduksinya secara seksual yaitu diosius dan pembuahan internal. Gonad sepasang dengan sebuah gonopor. Umumnya serangga menghasilkan spermatofora untuk memindahkan sperma. Telur yang telah dibuahi akan dikeluarkan melalui ovopositor. Metamorfosa pada insekta yang lebih tinggi tingkatannya. Yang pertama ada paurometabola, yang berarti metamorfosa bertahap. Yang kedua ada hemimetabola, yang artinya metamorfosa tidak lengkap. Yang ketiga ada holometabola, yang artinya adalah metamorfosa lengkap. Peranan Uniramia. Peranan terdiri dari yang menguntungkan dan merugikan. Contoh peranan menguntungkan yang pertama ada larva serangga air untuk pakan ikan, katak, dan burung. Yang kedua ada lebah penghasil madu atau ulat sutra, serangga pembantu penyerbukan bunga. Yang ketiga ada pada myriapoda untuk pemecah bahan organik. Sedangkan contoh peranan merugikan, yang pertama ada lalat pengganggu makanan. Yang kedua ada serangga perantara penyakit misalnya demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan demam kuning. Yang ketiga ada lalat rumah pembawa tifus dan disentri. Yang keempat ada sengatan atau gigitan myriapoda atau lipan yang memiliki racun. Moluska. Saya akan membahas mengenai pengertian, ciri umum, dan klasifikasi, serta morfologi
anatomi, dan fisiologi moluska. Dan yang terakhir, peranan dalam bidang aquacultur. Kata moluska berasal dari bahasa Latin molluscus yang memiliki arti lunak. Pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang bersifat tripoblastik selumata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Moluska memiliki ciri khas tubuh yang membedakan dengan hewan lainnya, yaitu adanya mantel. Mantel merupakan sarang pembungkus bagian-bagian tubuh yang lunak. Ciri umum pada moluska. Yang pertama, mempunyai tubuh lunak. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari anterior, ventral, dan dorsal. Yang ketiga, tubuh simetris bilateral dan tidak beruas. Yang keempat, hermafrodit. Yang kelima, sistem peredaran darah terbuka kecuali cephalopoda. Yang keenam, pertukaran gas terjadi melalui insang, paru-paru, mantel, atau permukaan tubuh. Dan yang terakhir, sistem pencernaan kompleks. Mulut dilengkapi radula, biasanya anus bermuara ke rongga mantel. Morfologi dan anatomi moluska. Moluska memiliki tubuh beruas-ruas dan berbentuk simetris bilateral. Memiliki cangkang yang diproduksi oleh mantel berisi 1, 2, atau 8. Kaki terdiri dari otot-otot, berfungsi untuk bergerak, merayap, atau menggali. Pada sebagian moluska, bagian ini digantikan dengan tentakel. Massa visceral, bagian tubuh lunak berada di organ-organ tubuh. Mantel, bagian yang melindungi massa visceral. Fisiologi moluska. Fisiologi moluska terdiri dari yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi eksofagus dan serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka kecuali pada kelas Cephalopoda. Yang ketiga, sistem ekskresi berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Yang keempat, sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Klasifikasi pada moluska. Klasifikasi pada moluska terdiri dari beberapa kelas. Kelas yang pertama adalah kelas Bivalvia. Ciri khas bivalvia yaitu mempunyai 2 bagian cangkang, yang keduanya kurang lebih simetris. Kerang-kerangan dapat dikenali dengan punuk besar yang terdapat di bagian ventral dan dorsal masing-masing cangkang. Kedua bagian cangkang dihubungkan oleh suatu ligamentum pada bagian dorsal. Ligamentum tersebut terdiri dari tensilium dan relisium. Keduanya bekerja sama dalam proses membuka dan menutup kedua sisi cangkang. Pada bagian luar cangkang tampak sejumlah lekukan yang disebut lingkaran pertumbuhan atau growth annulus. Selanjutnya ada kelas Caudofoveata. Caudofoveata terdiri dari sekitar 120 spesies. Caudofoveata hidup di laut dengan cara menggali substrat dan meliangi sekitar ventrikal. Caudofoveata mempunyai bentuk tubuh seperti cacing. Caudofoveata adalah dioecious dan merupakan pemakan mikroorganisme dan detritus. Caudofoveata mempunyai sepasang insang. Selanjutnya, kelas Cephalopoda. Cephalopoda terdiri dari 2 kata yaitu cephale artinya kepala dan podos artinya kaki. Dengan kata lain,
Cephalopoda mempunyai arti organisme yang mempunyai kaki di kepala. Cephalopoda merupakan kelompok yang mempunyai tingkat evolusi tertinggi di antara kelas lainnya dari filum moluska. Cephalopoda mempunyai tubuh simetris bilateral dengan sistem saraf yang berkembang baik terpusat di kepala. Cephalopoda mempunyai pandangan mata yang sangat bagus, berenang dengan cepat, menunjukkan emosi, berubah warna dengan cepat, menggunakan kromatofor, dan dapat merayap atau berenang di dasar perairan. Hampir semua anggota Cephalopoda tidak mempunyai cangkang. Biasanya, Cephalopoda adalah karnivora dan mempunyai banyak adaptasi untuk berburu. Kelas Gastropoda. Gastropoda merupakan anggota moluska yang sebagian besar bercangkang. Cangkangnya tunggal sehingga disebut univalvia. Cangkangnya berputar seperti spiral, seperti halnya semua organ yang terdapat di dalam tubuhnya. Cangkangnya berasal dari materi organik dan anorganik yang didominasi oleh kalsium karbonat atau CaCO3. Gastropoda merupakan hewan dasar pemakan detritus. Gastropoda makan dengan cara mengambil makanannya menggunakan radula berparut yang menyerupai lidah. Gastropoda mempunyai kepala yang jelas dengan 2 mata yang terdapat di atas tangkai. Gastropoda bergerak menggunakan kaki perut. Selanjutnya ada kelas Monoplacopora. Anggota kelas Monoplacopora adalah spesies yang mempunyai 1 buah cangkang yang simetris bilateral berbentuk pipih sampai kerucut. Kelompok ini berukuran kecil, yaitu sampai 3 cm, dan mempunyai 5-6 pasang insang. Kelompok ini adalah dioecious dan melakukan pembuahan di luar tubuh. Kelompok ini memakan diatom, foraminifera, dan spons. Selanjutnya ada kelas Polyplacopora. Anggota kelas Polyplacopora adalah spesies yang berbentuk lonjong, pipih dorsoventral dengan panjang 1-30 cm dan berwarna gelap. Kelompok ini mempunyai beberapa pasang insang yang tersusun berderet di antara lipatan mantel. Cangkangnya menyerupai genteng yang tersusun dari organik Sonsilion matrix yang berisi CaCO3 dan di bawahnya terdapat lapisan articulamentum. Mantel sangat tebal yang disebut kirtle dengan permukaan polos, berbulu, atau berduri. Kelompok ini mempunyai kaki lebar dan datar. Kelompok ini adalah herbivora dan dioecious yang hidup di daerah litoral pada substrat yang keras. Contoh spesies yang termasuk ke dalam ordo Polyplacopora adalah Siton sp. Berikutnya ada kelas Scapopoda. Scapopoda dapat hidup di semua jenis sedimen laut. Scapopoda mempunyai sebuah mantel atau cangkang berbentuk tabung yang terbuka pada kedua ujungnya. Scapopoda mempunyai jenis kaki penggali. Scapopoda tidak mempunyai insang atau ospradia. Pada umumnya, Scapopoda merupakan mikrokarnivora yang mengumpulkan mangsa, terutama foraminifera, dan memprosesnya dengan radula yang besar. Contoh spesies yang termasuk ke dalam kelas Scapopoda adalah Dentalium entale. Selanjutnya ada kelas Solenogasters. Solenogasters mirip dengan anggota kelas Caudofoveata, namun biasanya tidak mempunyai radula dan insang. Solenogasters adalah hermaprodit. Solenogasters adalah spesies yang hidup di dalam substrat. Solenogasters mencukupi kebutuhannya dengan cara memakan Cnidaria. Peranan moluska dalam bidang aquakultur.
Moluska memiliki peranan yang menguntungkan dan merugikan. Peranan moluska yang menguntungkan yaitu memiliki beberapa manfaat bagi manusia, diantaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri, serta untuk obat-obatan. Peranan moluska yang merugikan. Salah satu contoh moluska yang merusak tanaman adalah Pomacea sanalisulata atau keong mas. Jenis tersebut sangat berpotensi menjadi hama utama karena berkembang biak dengan cepat dan menyerang tanaman yang masih muda. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.